Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kalbu. Bersihkan diri, sejukkan hati. Ya, kita masih dengan tema keteladanan keluarga Nabi Ibrahim bersama dengan Ustazah Bunga Yayan dan ibu-ibu dari Majelis Talim An-Naba dan Sri Kandi KBLB. Ustazah, tadi kita sampai ke keluarga Imron ya Ustazah. Tapi ada juga yang belum terjawab Ustazah mengenai takbir. Silakan boleh dijawab langsung Ustazah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dikit ya, Hana ini doanya tadi wa ini samai tuha Maryam wa ini uizuha bika wa zuriyataha minasyaitonir rajim. Itu bisa bunda pakai doa itu dengan mengganti domir, domirnya hu atau hum. Kalau bunda pengen, bunga biasa kalau ngimamin sholat kemudian berdoa atau bunga misalnya mimpin doa biasa tuh. Kalau ibu-ibu yang sering ikut Dharma Wanita tuh sering tuh. Kita ngucapin apa? Wa inni samaituhum. Ya Allah, aku kasih nama anakku. Bunga sebut nama anak bunga. Bunda sebut nama anak bunda. Bunga sebut anak bunga. Dia Dina Aska wa Zuhdi. Wa inni uidzuhum bika wa zuriyatahum minasyaitonir rajim. Kalau anak bunga pulang sekolah, berangkat di pesawat pas dia mau take off bunga bilang, wa inni samaituhu Zuhdi. Ya Allah, itu anakku Zuhdi. Aku mohon ya Allah, perlindungkan anakku dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku nggak bisa jaga dia pada saat sekolah di luar. Nah, ini doa yang monumental ada dalam Al-Quran. Itu doa terbaik ya. Oke, lanjut tadi. Takbir mutlak dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Sekarang udah lewat Bu. Sekarang kan tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Terlambat berarti materinya Ra. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah, Lebaran kan hari ini Idul Adha. Ibu, hari ini sampai 3 hari ke depan nama takbiran mutlak. Takbiran muqayyad. Dan ini biasa setiap habis sholat ya Bun. Iya. Dan ini bagian dari sunnah-sunnah amalan di awal bulan Zulhijjah. Di awal bulan Zulhijjah yaitu ya Ibu ya. Mungkin bisa terjawab Bu. Nanti untuk tahun selanjutnya berarti dari awal Zulhijjah Bu sudah bisa mulai takbiran. Ada lagi Bu yang ingin bertanya? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Suprapti dari Majelis Talim An-Naba mau bertanya buat Ustazah tentang korban Ibu, atas nama mic-nya boleh dinyalakan dulu, Bu? Dikencengin Bun. Dipecah dulu. Oh iya. itu tentang korban atas nama instansi atau atas nama sekolah Bu. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah boleh dijawab berkaitan dengan kurban Ustazah. Silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sering banget ya Bu ditanyain ya Bu. Jadi gini, kalau kita kurban atas nama instansi jelas bahwa ternyata udhiyah atau kurban ini untuk orang Bu. Jadi perlu mudohi dalam bahasa fikihnya. Mudohi itu punya niat, sedangkan instansi nggak punya niat. Sekolah apalagi. Nah sehingga bagaimana? Karena kata Imam Syafi'i ada namanya sunnah ainiyah, ada yang disebut sunnah kifayah. Sunnah ainiyah itu orang yang berkurban, sedangkan sunnah kifayah itu ngikut. Misal kalau kita kurban atas nama suami, sunnah ainiyahnya suami, sunnah kifayah istri sama anak pahalanya merata dapat. Oke. Kalau nama sekolah bagaimana nih gitu? Kalau nama sekolah ibu-ibu kita tetap walaupun keroyokan, misalnya satu sapi satu sekolah. Ya misal SD negeri 5 misal, satu sekolah, satu sapi. Gimana caranya biar dapat pahala kurban? Mudohi 7 orang tetap dinaikin. Nanti pada saat sembelihan disebut, tetapi sunnah kifayah semua yang nyumbang 100 ribu, 200 ribu, 500 ribu dapat pahala kifayah. Jadi nggak boleh nama instansi kalau pengen, nggak boleh nama sekolah kalau pengen kurban. Kalau enggak Ustazah jatuhnya sedekah daging doang. Kan rugi. Iya. Bunga pernah tuh dulu kita, kebetulan Bunga di MUI Provinsi Bu. Jadi pernah kejadian dikasih satu sapi juga.
ada salah satu corporate perusahaan ngasih, Ustazah kami kasih 1 sapi, waktu itu 5 ekor, 1 dari mereka gitu kan. Jadi waktu 1 sapi itu Bunga bilang, Pak nama 7 orang, mana? Oh enggak, pokoknya kami percaya deh sama MUI Provinsi, dikasihlah 1 sapi ke kami, enggak pakai nama. Terus ngobrol sama profesor kan, banyak profesor di MUI Provinsi itu. Sampai ketawa, Ustazah, iya Prof, kayaknya rezeki nomplok katanya. Kenapa? Kita buat aja 7 nama kita gitu. Jadi nama Ustazah sama Ustadz jadi 7. Iya. Kan dia nggak mensyaratkan. Iya. Udah Bun, apa yang terjadi? Tahun kemarin dia ngasih lagi 1 sapi. Dia kasih langsung dengan 7 nama. Bunga bilang, nggak kayak tahun lalu Pak. Kami udah belajar fikih Ustazah. Jadi mudhohi harus jelas. Karena yang namanya sekolah nggak punya niat. Masa atas nama kelas 2A nggak punya niat. Makanya makruh kalau atas nama orang meninggal. Oh, itu Itu kalau juga ya, mazhab Ustazah? Maliki. Malah kalau mazhab Syafi'i enggak boleh nama orang yang meninggal. Cukup sekali kalau untuk berbakti, birrul walidain. Enggak boleh tiap tahun. Nah, kenapa? Karena niatnya butuh. Nah, kalau enggak itu kan enggak ada niat, Bun. Orang meninggal gimana nanya niatnya gitu. Makanya kalau ada uangnya nggak usah dikurbanin, tapi kasih ke sedekah tempat lain gitu, ya. Oke. Berarti hukumnya apa Ustazah apabila berkurban atas nama orang yang meninggal? Boleh Karena itu sih, masih tapi banyak makruh. terjadi Ustazah. Makruh ya. Makruh. Kalau anak ke orang tua itu boleh, tapi jatuhnya cukup sekali, nggak tiap tahun maksud Bunga tuh. Boleh, tapi nggak tiap tahun karena jatuhnya makruh. Lah kalau makruh kan ngapain gitu, ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i benar-benar nggak boleh, karena niatnya butuh. Kalau orang mati nggak bisa ditanyain niat itu. Makanya kurban itu untuk orang yang hidup. Yang hidup ya. Terjawab ya Bu ya. Ada lagi Bu yang bertanya Bu? Ada, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juleha dari Stiker Sekreti KPUB. Yang ingin saya tanyakan Bu boleh dinyalakan dulu Bu. Iya. Yang saya ingin tanyakan begini Ustazah. Tadi kan kata Ustazah kalau seandainya suami kita kan berkurban berarti itu pahalanya sama untuk istri dan anak. Ya. Nah yang jadi masalah bagi saya itu yang masih terkendala apabila kita memperkerjakan orang lain di rumah kita kan. Kita karena dia belum pernah katanya seumur hidupnya berkorban. Itu bagaimana? Apa termasuk karena kita kan tadi mungkin cuma 4 beranak gitu kan. Apa bisa termasuk situ atau kita korbankan yang lain lagi? Kita sumbangkan gitu. Gitu jadi Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung saja dijawab Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW itu sebagai mudhohi, orang yang berkurban, beliau pernah mengatasnamakan keluarga dan mengatasnamakan umat. Tapi ingat ya, bedain antara kata oleh dan untuk. Jangan beranggapan, oh kalau satu umat berarti boleh dong satu pasukan cuma 1 sapi. Enggak, tapi olehnya tetap Nabi Muhammad SAW. Pahalanya merata untuk siapa? Yang tadi kata Bunga, motongnya tetap nyebutin nama yang berkurban. Kalau 1 sapi 7, kalau kambing 1. Kalau 6 boleh nggak 1 sapi? Boleh, 1 orang 1 sapi boleh, tapi maksimal 7. Oke, tapi ya diingat Bun, nggak boleh kalau nyembeli atas nama yang tadi kata Bunga, keroyokan, karena maksimalnya cuma 7. Oke, bagaimana dengan khodimat, pembantu kita, boleh nggak kita kasih ke dia? Itu sebagai sodako jatuhnya yuk. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW sebagai kepala keluarga, ingat tuh, kepala keluarga sebagai kawam dan kiwam, kiwam tuh kaki, itu beliau, Nabi Muhammad SAW, itu atas nama beliau pahalanya merata ke siapa? Ke istri dan anak, ya gitu, ya. Jadi kalau misalnya ngasih pembantu, suami Ayu juga diiniin, suami juga kurban gitu. Jadi kalau pembantu itu sedekahnya Ayu untuk dia juga keluarganya lain. Iya baik, terima kasih Ustazah atas ilmunya pada hari ini. Mungkin kita cukup sampai di sini ya Ustazah ya. Masih banyak materinya, tapi bisa di lain waktu Ustazah. Nanti kita undang lagi ke TVRI. Ya terima kasih Ustazah, semoga ilmunya bermanfaat untuk kami tentunya dan pemirsa TVRI juga. Terima kasih juga ibu-ibu yang sudah di sini bertanya dan menyempatkan hadir Bu ya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, tadi kita sudah membahas mengenai keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana nilai-nilai yang ditujukan oleh keluarga
keluarga Nabi Ibrahim ini seperti kesabaran ya Ustazah, pengorbanan dan kepatuhan harus dijadikan prinsip hidup oleh kita selama kita hidup di dunia ini Pak Mirsa. Dan tidak hanya selama haji atau bulan Zulhijjah ini, tetapi juga dalam keseharian kita ya tentunya. Akhirnya saya Melintir Osmara bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.